Kalau misalnya ternyata, oh iya, ntar kalau saya bilang nenek gue lebih lucu misalnya, nanti yang baca, nanti yang baca kan bisa tersinggung misalnya gitu, atau merasa sesuatu yang nggak nyaman dalam hati dan pikirannya ya. Nah berarti mendingan jangan, berdasarkan hadis yang tadi ya, mendingan diam aja. Ya mendingan diam aja, mendingan jangan bilang apa-apa. Bener. Kau diam. Udah berapa nih? TK. Bagus sih gambarnya. Gambaran lu? Iya sama aja. Bagus ini. Kan tuh apa sih? Iya dong. Orang-orang. Gua nol. Nggak emang nggak jelas berarti. Kita ngapain? Ngapain lu? Scrolling biasa. Scrollnya apa? Iya lah. Lihat. HP gua disita, nggak bisa pakai HP nih ya. Ya elah, lagian. Scroll apa dah? IG. Kenapa emang ada apa dia gitu? Banyak ya. Lihat orang ini beli mobil. Ya elah beli mobil doang bangga banget sih lu. Lu bisa beli mobil? Aduh mama, enggak. Ya. Main doang. Aduh Bahaya lu. Lagi nih. Selebritis ini ketahuan. Oh ini jangan. Jangan. Ya kan gambaran TK Jangan, biasa atau nggak orang nih ini nyari. Ada lagi apa? Orang-orang Sendok nyamuk. Non. orang-orang perasaan pede-pede banget ya apa? Moto diri sendiri. Ah jelek gitu di foto apa sih? Tur. Motornya motor apa dulu? Akhiran dipajang. Lah tur jangan asbun dong. Tur. Emang gitu mukanya. Iya sih maksudnya. Gue juga sadar diri muka gue aneh, tapi kan ya kalau udah aneh ngapain disebarin, Bos? Ya kan pede tur. Lu harus Iya, pede. iya. Coba lu kayak gitu terus di komen kayak gitu. So lucu lu. Nah, Parah banget. Kira-kira kalau lu pasti gitu juga, kalau di komen gitu balik kayak gitu? Kalau di komen balik kayak gitu lu? ya kan gue mah nggak pernah posting. Ya. Kayak gini. Oke. Nih, so ganteng lu, so ganteng. Gantengan kakek gua. Nah. Lagi. Bu banyak orang-orang sekarang. Udah mending lanjut gambar gua mah dah. Udah tuh atur. Apa gitu? Punya bukan? Cacat sekolah nggak bawa pulpen. Gak niat. Kalau gak niat gak bawa pulpen. Kan satu untuk semua. Ini gua ini nongkrong nih, Lai. Udah lah, pada gabut ya. Parahnya. Tuh ada lagi apa? Apa pamer win streak? Belum tahu aja gue Patrick 16 lawangan. Gak nanya tuh. Gak ada yang nanya tuh, gak ada yang peduli juga. Lagian gua gak main tuh. Main makanya bos. Oh. Gue baru main langsung 16 lawangan nih Patrick. Serius, kalau mau buy one ayo. Dijabanin. Kasih ID lu tuh. Tapi bosen. Dari kemarin ngomongin kehidupan orang terus asik. Iya. Apa? Ngomongin dong kehidupan. Oh ngapain tuh? Ngapain kita sibuk komen hidup orang? Apa? Parah nggak didengerin, udah mesti gini. Iya, Nggak apa? Jadi gini tuh. Lu tuh jangan sibuk ngomongin hidup orang tuh. Coba lu tengok hidup lu sendiri. Ya gue sadar diri. Ya kan daripada gue mencela diri gue sendiri, mencela orang lain aja. Nah, iya. Satisfying-nya kerasa. Dari tadi ngomongin tentang internet mulu nih. Di depan kita sudah ada pakar internet, ya. Pakar perinternetan. Benar. Kita ngomongin seputar internet. Kayak so tau banget ya, padahal di depan kita ada Sotak banget. Ini gimana kita pakar internet? Ya anggap aja begitu ya. Ya, Anggap aja. Setidaknya untuk saat ini. Untuk beberapa saat ke depan. Iya. Merujuk ke topik pembahasan berikutnya. Asik. Kalau di ruang guru gitu, kalau misalnya di kondangan gitu kan ya, rasanya formal banget. Apa sih? Kan, Ellen nanya nih. Iya, saya nanya. Luan. Di. Sok duluan atau Ya. nanya? Paling sepuh kan. Oke, Ustadz, Pak.
Bapak, Kak. Kak, kalau Kak Bang. kemudahan nggak sih kalau Kak? Iya. Enggak, Bang. Bapak, Bapak. Apa aja nih bebas deh. Om aja om. Oke, Bapak. Oke, Bapak. Siap, Ini siap. mohon maaf ya sebenarnya tadi kita ngobrol agak gak jelas. Ya kan sebenarnya saya nih orangnya tahu diri lah Pak. Saya orangnya banyak salahnya gitu kan, banyak kurangnya. Tapi saya juga pengen membahas kekurangan orang lain, jangan membahas kekurangan saya sendiri kan gak enak. Makanya saya suka lihat di IG gitu kan ada orang posting, so lucu, saya komen gitu. Lebih lucu kakek saya, lebih lucu nenek saya gitu. Terus ada orang post so ganteng, lebih ganteng kakek saya meskipun sukanya bully. Serius, saya lebih suka kayak gitu. Kira-kira apakah itu bentuk pelampiasan yang benar atau ternyata sebenarnya saya salah, Pak? Aduh dahsyat sekali. ini. Memang sekarang kelihatannya kalau kita lihat kecenderungan hari ini ya dengan sosial media ya. Perkembangan sosial media yang kita lihat sekarang dan mungkin kita rasakan sekarang ya. Dan bahkan kita juga adalah pelaku gitu dari sosial media itu gitu. Itu memang akan cenderung membuat orang jadi seperti itu. Kayak seolah-olah kalau misalnya di kehidupan nyata ya diem aja gitu kan. Cool gitu ya, kalau di kehidupan nyatanya cool. Misterius. Nggak suka ngomong gitu. Introvert kalau di kehidupan nyata. Giliran di sosial media berhadapan sama layar, kemudian sama keyboard dan sebagainya ya. Wah itu menjadi orang yang menjadi orang yang sangat berbeda gitu. Ya kan, menjadi orang yang sangat berbeda. Apa dikomentarin gitu. Kemudian hal-hal yang mungkin seharusnya nggak dikomentarin malah dikomentarin. Dan seringkali itu kata-katanya kata-kata yang kurang baik begitu. Kata-katanya kata-kata yang menyakitkan hati orang ya. Betul. Ya, saya mengakui. Suka begitu ya. Nah karena memang sosial media ya nggak berhadapan langsung sama orang, walaupun memang itu orang, ya. Yang di sosial media itu kan hanya simbol-simbol gitu, kemudian tulisan-tulisan, icon-icon misalnya, thumbnail dan segala macam. Ini profil picture-nya presiden. Saya ngomong sama presiden. Di situ ada percakapan juga, ada komentar, kemudian berbagai hal. Nah, tetapi karena nggak berhadapan langsung sama orang, ya kan, berbeda dengan percakapan langsung begitu. Nah, karena sosial media itu nggak berhadapan langsung sama orang, sehingga kelihatannya kalau misalnya kita lihat fenomena sekarang akan cenderung memunculkan hal-hal seperti tadi, ya. Yang orang biasanya dalam kehidupan sehari-harinya introvert, pemalu, giliran di depan sosial media, bablas itu barbar. Gitu, karena di kehidupan nyata dia nggak bisa mengungkapkan apa yang selama ini ada dalam hatinya atau ada dalam pikirannya. Nah, sehingga kemudian sosial media seolah-olah menjadi wadah untuk mengekspresikan segala sesuatu sehingga kebablasan, barbar dan nggak terkontrol lagi gitu. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Tahu diri tapi Lupa daratan. Tapi ngata-ngatain orang lain. Ya, nah seperti itu. Padahal, nah kembali ya, sebagai seorang Muslim, tentu saja kita hidup terikat dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal bersosial media, termasuk dalam hal melayangkan komentar, memposting tulisan misalnya, atau memposting apapun ya di sosial media, itu tentu saja terkait dengan ajaran Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui ya sekalian, itu dihukumnya sama seperti bicara sebagaimana biasa, ya. Nah, makanya kita nggak boleh seenak-enaknya komen, memaki orang di sosial media, ya. Nenek gua lebih lucu daripada lo, misalnya. contohnya Atau misalnya komen-komen apa yang lain sesuka-sukanya, karena
kayak seolah-olah kalau misalnya berkomentar di sosial media itu kayak nggak ada beban sebab nggak berhubungan langsung sama orang. Merasa aman gitu kan. Kita Merasa aman. nggak tahu dirinya yang sebenarnya itu kayak gimana. Kan nggak lihat ekspresi langsung orang itu dong, ya kan? Nggak lihat luapan emosi langsung dari orang itu gitu. Sehingga merasa sah-sah aja ya untuk melayangkan komentar apapun, memposting apapun misalnya. Padahal, teman-teman sekalian, padahal berkomen di sosial media itu hukumnya sama dengan bicara gitu. Sama dengan bicara secara langsung. Walaupun itu cuma tulisan misalnya. Tapi kalau dia ternyata sesuatu yang kurang baik ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda kan, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan gitu. Itu hubungannya kepada keimanan dan kepada Allah dan hari akhir, itu berbicara yang baik atau diam. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak bisa melayangkan komentar-komentar yang baik bagaimana? Tentu saja baik berdasarkan ajaran agama, ya kan? Nah, beberapa pertimbangan misalnya sebelum melayangkan komentar bisa kita perhatikan, seperti misalnya yang pertama, ini komentar yang mau saya layangkan adalah perkataan yang baik atau enggak misalnya. Yang pertama. Atau yang kedua, pertimbangannya itu urgent apa enggak, penting apa enggak saya mengomentari postingan abang ini misalnya. Ya. Atau yang ketiga misalnya, kira-kira kalau misalnya saya posting komentar ini ada dampak negatifnya enggak, gitu-gitu. Ada banyak yang harus diperhatikan sebelum kita melayangkan komentar. Sebab hukum ya melayangkan komentar sama seperti bicara secara langsung. Ya apalagi biasanya ya sesuatu yang ditulis itu lebih long lasting. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai sekarang itu adalah jejak digital yang kejam. Jejak digital. Jejak digital yang kejam ya kan. Coba jejak digital antum tuh. Hayus ya. Ya tuh. Nah, Boleh, nggak boleh. Oh, bisa dihapus. Nah, itu. Misalnya cuma ngomong doang, ya kan, nguap begitu. Karena cuma ngomong, berapa menit kemudian apa yang diomongin mungkin lupa. Begitu. Tetapi kalau misalnya komen, ya selain dia juga dihukumi sama seperti bicara secara langsung, karena bentuknya tulisan, ya kan. Nah, dia bisa lebih long lasting. Di screenshot sama orang misalnya. Ini komennya dia nih. Ayo tadi screenshot. Di screenshot sama orang. Udah jadi dosa jariah apa gitu. Ayo. Nah, itu aspek berikutnya, ya kan? Kalau misalnya komen atau tulisan itu mendorong kepada kebaikan, misalnya mendorong kepada kebenaran, kepada ketaatan misalnya, maka sebagaimana sebuah tulisan dia bisa menjadi amal jariah yang sangat besar gitu. Sebab komen, postingan itu tulisan, ya kan, tulisan dong, dan dia lebih long lasting daripada ucapan. Ya, nah makanya harus betul-betul hati-hati. Ya, yang pertama bisa jadi dia menjadi amal jariah kalau dia menggerakkan orang misalnya untuk berbuat baik. Tetapi bisa juga menjadi dosa jariah. Kok dosa jariah? Ya maksudnya dosa investasi gitu loh. Investasi ya kan? dosa. Nah, investasi dosa. Invest, bos. Coba. Dosa. Mendingan duit ya kan diinvestasikan gitu, bisa Belajar berenak. KTR. Lah dosa diinvestasikan bagaimana jadinya gitu. Nah, itu hanya akan memperberat ya timbangan keburukan yang itu tentu saja akan membahayakan kita di akhirat kelak. Karenanya memang ketika orang mau berkomentar di sosial media harus betul-betul diperhatikan, betul-betul dipertimbangkan dengan poin-poin yang tadi, apakah perlu, apakah ini kebaikan apa enggak, apakah ini bisa berdampak negatif apa enggak, dan seterusnya. Kalau misalnya ternyata oh iya, ntar kalau saya bilang nenek gue lebih lucu misalnya, nanti yang baca kan bisa tersinggung misalnya gitu, atau merasa sesuatu yang nggak nyaman dalam hati dan pikirannya ya. Nah, berarti mendingan jangan, berdasarkan hadis yang tadi ya, mendingan diam aja. Ya, mendingan diam aja, mendingan jangan bilang apa-apa. Kau diam.
kebayang ya? Nah, begitu. Orang baru pulang sekolah kita habis dibully gitu. Dia buka IG, scrolling lah siapa tahu apa good mood kan. Lihat postingan anak, udah jelek dibully lagi, mati aja. Udah jelek, hidup lagi. Mendorong untuk melakukan sesuatu. Oh iya. Betul banget. Nah, Betul banget. ini Pak, saya jadi kepikiran, kan kalau kita ngomong langsung, terus orang tersinggung atau gimana karena omongan kita kan langsung dosa tuh. Nah, kalau di sosial media, kira-kira dosanya di TF apa cash ya, Pak? Kayak duit dong. Emang dosa ngomong langsung di TF? Emang cash? Cash tuh PS. Oh iya. Kan kalau sosialnya jauh, TF ya. Oke Pak, saya jadi kepikiran sesuatu nih. Gimana? Kan tadi kan di awal dibilangin kalau misalkan kita tuh lebih berani mengekspresikan sesuatu itu di sosial media. Betul. Nah, apa yang membuat orang itu jadi seperti itu gitu? Kenapa orang tuh bisa lebih aktif di sosial media daripada di dunia asli? Itu kenapa? Nah, Kira-kira kenapa? Yang pertama dulu tadi ya, apakah dosanya di transfer atau cash atau kredit? Iya jadi. Ngawur sih. Memang kalau urusan dosa atau pahala ya tentu saja secara detail dan secara pasti ya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lillahi ta'ala. Iya, dosa dan pahala kan goib ya kan. Mana dosa? Mana pahala? Ada sebuah postingan video gitu. Orang bikin pakai AI ya kan. Jadi ada seorang koruptor diwawancara. Pak, gimana kok udah bebas aja nih katanya. Korupsinya kan Bapak adalah seorang narapidana korupsi yang sangat besar sangat besar jumlahnya gitu ya, triliunan. Oh iya nggak apa-apa katanya, yang penting saya bisa membuat keluarga saya hidup dalam kemewahan. Prestasi yang Iya. Sacrifice. Ini bohongan ya yang Iya. terus diposting sama dia. Ntar giliran dosa ya tinggal istighfar katanya. Ya elah enak bener. Nah itu. Nah misal dosa ya kan. Orang berbuat kemaksiatan kemudian berdosa dong. Ya kan? Lah mana dosa? Mana dosa? Nggak Apa kelihatan. setelah kan enggak itu. Apa setelah orang berbuat maksiat lantas kemudian dosa bikin badannya jadi berat gitu kan kagak ya kan? Goib itu dosa dan pahala itu goib. Bisa dibilang hanya bisa dirasakan dan bisa dilihat gitu ya oleh orang-orang yang beriman gitu. Ya, highly spiritual person gitu ya. Bahasanya jaksel sekali. Ya kalau misalnya yang kayak gitu tadi tuh. Nah, ya udah korupsi aja gitu kan. Dosa tinggal istighfar. Kurang ajar kayak ngomong. Enak banget. Nah, seperti itu. Termasuk ketika kita berkomen di sosial media itu tadi gitu ya. Kan enteng bener mencaci maki orang gitu kan. Yoi. Melakukan Pakai perkataan anonimus. gitu. Padahal kalau misalnya di sosmed itu ya itu tadi ya, kalau misalnya kita lihat dari unsur perbuatan ya, pidana perdata. Maksudnya kalau misalnya ngomong langsung nih, ya kan? Ngomong langsung ya di ngomongnya itu aja gitu loh. Kasusnya kemaksiatannya di ngomong itu. Tapi kalau misalnya di sosial media, yang mana di sosial media itu adalah dengan cara diketik, ditulis, ya komen itu diposting gitu. Dia dihukumi seperti bicara. Selain itu ada efek long lastingnya tadi sebab dia berbentuk teks, berbentuk tulisan. Nah di sini memang kita harus waspada betul, hati-hati betul. Kenapa? Boleh jadi ya. Yang berbentuk komen atau teks itu tadi boleh jadi kita mendapatkan dosa yang berlipat-lipat ganda lebih daripada sekedar kalau misalnya bicara secara langsung dengan omongan gitu. Nah, harus betul-betul hati-hati karena teks itu sifatnya long lasting. Di screenshot orang ada selama-lamanya. Ya, ini jejak digital Anda misalnya gitu. Aduh, kacau. Nah, disitulah harus betul-betul berhati-hati. Ya, jadi kira-kira ditransfer.
Masuk rekening. Iya, rekening. Ada bunganya. Amalan pahala gitu atau dosa gitu kan. Nah, apalagi kalau dengan ditulis dengan teks long lasting, dia menjadi amal jariah kalau itu kebaikan, ya, komen-komen kita kebaikan, dan menjadi dosa investasi kalau misalnya komen-komen kita itu keburukan gitu. Harus betul-betul berhati-hati. Nah, berikutnya kenapa kok cenderung begitu di sosial media, ya kan? Ya, itu tadi, kalau misalnya kita melihat sosial media itu dia nggak menghadapkan orang langsung dengan orang head to head gitu. Ya kan, ya, kalau misalnya berhadapan langsung head to head orang sama orang, ya, ada muncul rasa segan gitu. Respect. Saya mau ngomong begitu kalau di dunia nyata misalnya kagak berani nih sama teman saya yang ini, padahal laganya bikin saya muak begitu kan. Minta dihantam. Tapi ketika saya mau ngomong langsung sama dia, saya segan gitu, nggak berani. Kalau misalnya itu di dunia nyata, ya, ngomong secara langsung, ada unsur-unsur seperti itu, ada feeling kayak begitu gitu. Tetapi kalau misalnya di sosial media, nah sosial media itu kan nggak berhadapan langsung, ya, nggak berhadapan langsung, dia berhadapan sama layar. Kemudian tinggal ketik komen. Nah, ketika nggak berhadapan sama layar, ya, tentu saja itu akan mendorong psychologically, secara psikologis dia akan mendorong itu gitu. Ya, makanya seringkali kita temukan, oh, dia kayaknya kalau di dunia nyata mah, kan gitu ya, ada ya aspek-aspek begitu. Kalau di dunia nyata kayaknya dia ini banget, kayaknya kalau ngomong teh halus gitu. Assalamualaikum. Asa soft spoken. Soft spoken kalau ngomong gitu. Ya kan, kalau misalnya di sosial media, garang, barbar misalnya. Iya. Kebun binatang di bawah semua. Kebun binatang di bawah semua. Padahal kalau sehari-hari, nah, karena memang bedanya di situ, di unsur kalau misalnya ketemu langsung itu ada raut wajah yang bisa kelihatan gitu, ada ekspresi, ya, yang bisa keluar, misalnya ada intonasi, ada pitch control, ya, ini kayak kayak idol ya, pitch controlnya kurang ya. Nah, ada nada bicara gitu, sehingga ekspresi dan emosi orang langsung kelihatan. Nah, sementara kalau di sosial media kan, kalaupun iya bisa kelihatan, tapi nggak secara langsung bisa kelihatan. Nah, makanya realitas seperti ini seringkali mendorong orang untuk jadi apa ya, mau kita bilang hipokrit gitulah. Menjadi agak split personality, ya, kepribadiannya jadi pecah gitu, jadi lain gitu ya. Nah, karena memang situasi sosial media mendorong orang untuk jadi seperti itu. Nah, di satu sisi adanya sosial media itu ya sebagaimana alat, ya kan. Alat itu gimana orang yang menggunakannya kan gitu. Sosial media juga hanya sekedar alat, ya. Nah, tergantung bagaimana orang menggunakan alat itu. Nah, kalau misalnya alat ya digunakan buat kebaikan jadi baik begitu. Alat kalau digunakan untuk keburukan ya jadi buruk. Mirip-mirip lah kayak peso pakai buat masak. Betul. Mantap. Buat bunuh orang. Aduh. Mantap juga. Betul. Nggak, lanjut. Nggak. Tapi ada jadi kepikiran kan, kalau zaman sekarang kan ada sosial media gitu, jadi orang bisa, kalau misalkan nggak berani nyata, dia ngomong di media sosial. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, IG, Facebook nggak ada. Apa jangan-jangan orang dulu kalau ini pakai kertas ditulis di surat gitu? Iya, mereka nginanya lewat burung itu, kabar burung. Iya, kabar burung. Biasanya baru nyampe. Ada burung merpati datang ke sini. Woi. Iya, jadi memang apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu perkembangan zaman, ya, perkembangan teknologi yang memang udah begitu, ya. Bagaimana membendungnya, dia udah menjadi sesuatu yang memang bergulir begitu saja, ya kan. Ya kayak misalnya ada kayak saya kan milenial, ya. Milenial, generasi milenial itu kelahiran
1980-an sampai 1994 gitu. Milenial berarti ya udah ngerasain udah berumur lah ya. Sorry masih muda. udah tua. Enggak gitu. Anak udah 4 gitu kan. Uish, ya Allah. Udah 3. Ya menjelang 40 tuh milenial tuh. Nah, generasi milenial itu memang mereka merasakan situasi peralihan ya. Peralihan di mana mereka hidup di masa kecilnya di tahun 80 sampai 90-an itu nggak ngerasain digital, nggak ngerasain. Makanya mereka masih main petak umpet gitu ya. Itu saya ngerasain pas kecil gitu, main petak umpet, lari-larian kemana-mana, main sepeda dan sebagainya. Nah sehingga memang kalau menurut analisa ya para cendekiawan Analisis. itu generasi milenial tuh strong. Iya. strong. Karena dia langsung berinteraksi ya kan. Nah, Kalau iya. siapa temennya, hahi ketawa, bener-bener bener-bener mereka tuh terjun langsung ke lapangan berteman gitu. Berteman, nggak ada media apa-apa, nggak ada gadget. Pas udah agak-agak menjelang dewasa tuh di tahun-tahun 90 2000-an ya baru mulai muncul sosial media, HP yang smartphone misalnya. Dulu HP saya awal-awal itu yang BlackBerry. cuma bisa SMS sama nelpon doang itu. Bisa main ular gak, Pak? Main ular. Main ular. Nadanya kan baru polifonik gitu-gitu. Pokoknya Nokia yang tombolnya seperti kupu-kupu. Nah, itu. Oh, Warnanya iya. putih-putih Oh, iya. gitu. Itu HP saya yang pertama itu kagak ada apa-apanya kan. Begitu. Nah, tapi kan kesini-sini mulai tuh ada peralihan teknologi jadi digital. Revolusi industri 4.0 apa gimana gitu ya? 4.0 ya. Sekarang kan 4.0 yang udah- sudah ada internet tuh masuk ke situ gitu. Nah, tetapi kalau generasi setelahnya kan milenial tuh saya. Generasi setelahnya itu yang Gen Z, Gen Z, Gen Z maksudnya Gen Z ya, kalau Gen Z kata orang Gen Z. Bogor ya kan, Gen Z. Kan mah buat listrik. Nah kalau Gen Z kan yang setelahnya tuh, ya kelahiran 97 sampai 2012, 2011. Nah itu menurut beberapa cendekiawan ya, menurut sebagian cendekiawan itu native digital, dahsyat nggak? Digital native katanya. Apa Ya, kenapa itu? digital native? Mereka itu dari kecil-kecil aja umur udah bisa jalan umur 2 tahun 3 tahun udah pegang HP gitu. Dulu bayi nangis kasih susu kan ngasih HP. Iya. Makan Nyok. koko melon. Nyok. Kokomelon. Komelon. Itu dia gitu. Nah, tentunya fenomena ini menjadikan setiap generasi itu memiliki karakteristik yang lain-lain gitu. Karakteristik yang beda-beda ya. Ya kayak misalnya sebagian psikolog misalnya menyatakan kalau milenial itu katanya lebih kuat, lebih strong ya kan. Baru dimarahin aja sama atasan, maju terus, cuek aja. Siapa atasan? Saya takut sama Allah. Iya, bisa. Aduh di apa? Tapi Wait, pecat. giliran Gen Z, Bikin story WA. strawberry generation. Iya, strawberry. Aku habis. Dia apa kemarin, dikit Pak. manyun gitu kan. Benar ya. Jadi cemen gitu gara-gara apa ya? Gara-gara karakteristik generasinya kayak begitu gitu. Iya. Gampang FOMO, gampang stres katanya. Karena apa-apa cepet. Ya kan? Coba instan. Apa-apa cepet. Mau makan serosot, Asik. mau Serosot. mau pesen barang hijau atau oranye, nah, serosot gitu. Atau biru. Biar aja bisa. Tapi persaingan juga tinggi di generasi itu, generasi Z, Iya, ya iya. kan? FOMO-nya tinggi gitu. Ya, Ada makanya- tren baru, ngikut nih. Iya, kalau misalnya nggak ngikutin, nah fear of missing out ya. Nanti saya kagak kebagian. Tinggalan lu, kudet. Katanya begitu. Tetapi ya mereka melek teknologi gitu kan, Iya. melek teknologi, kemudian menyukai tantangan itu Positif, menurut negatif. beberapa sebagian psikolog itu seperti itu analisanya terhadap Gen Z itu. Nah,
memang ya masing-masing memiliki kekurangan dan keunggulannya masing-masing ya. Nah disitulah makanya kemudian pentingnya kita membingkaikan semua itu dengan ajaran agama gitu. Supaya jangan sampai jangan sampai tersesat ya, baik milenial jangan sampai tersesat ikut ajaran agama, maupun yang Gen Z juga jangan sampai tersesat juga ikut juga ajaran agama gitu. Nah, kenapa kok fenomena tadi membuat orang jadi kayak gitu? Ya karena memang sosial media karakteristiknya kayak gitu. Enggak semua juga gitu ya. Tapi memang fenomena dan realitas dari sosial media itu akan bisa mendorong orang jadi beda gitu. Jadi beda Kepribadian. Beda kepribadian. Nah, beda kepribadian. Ya, apa? Sisi lainnya keluar gitu ya, Pak. Sisi lainnya keluar. Karena ngerasa kan kalau misalnya di sosial media itu kayak ya ketik aja. Santai, dia juga nggak tahu. Iya, minim konsekuensi, apalagi kalau misalnya pakai akun Anonymous. Anonymous misalnya. Akun keberapa itu? Iya, minim konsekuensi gitu. Makanya, wah, karena ngerasa begitu, udah komen apa aja, tulis apa aja, nah, ketik apa aja gitu. Nah, disinilah adab, akhlak, ya, yang semuanya itu ajaran agama gitu. Mesti betul-betul kita perhatikan, ya, jangan sampai barbar, jangan sampai menerobos batas, ya. Nah, karena kalau misalnya menerobos batas, boleh jadi sosial media itu akan menjadi kebaikan yang banyak buat kita, ya, karena ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di situ. Misalnya kayak kita sekarang bisa jadi lebih mudah mempublikasikan karya-karya kita, misalnya. Kayak saya misalnya penulis pengen mempublikasikan tulisan saya, nggak diterima mana-mana penerbit misalnya. Ya udah posting aja sosial media begitu kan. Ada banyak platform yang bisa mendukung kita untuk sesegera mungkin dengan mudah menerbitkan karya-karya kita. Kalau ada yang karya di bidang yang lain bisa dengan mudah dirilis di sosmed. Nah, tapi selain itu hal-hal yang negatifnya juga tidak kalah banyak begitu kan. Kriminalitas bisa juga terjadi di situ begitu. Kemudian hal-hal yang tidak baik, asusila misalnya, orang baru kenal misalnya di Facebook diculik misalnya gitu. Diajak ketemuan. Kok kamu ketemunya rame ya? Nah itu banyak. dia. Nah makanya kalau memang nggak dibingkai sama ajaran agama, wah itu sebagaimana banyak hal yang lain ya, maka dia akan menjadi sesuatu yang negatif. Nah, karena memang akhlak sama adab itu harus menghiasi segala-galanya, menghiasi kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, gitu. Dunia nyata pakai adab dan akhlak, dunia maya juga pakai adab dan akhlak, begitu. Jadi intinya mah media internet ini tuh ibaratkan pisau bermata dua. Pedang bermata dua. Sarwah. Emang ada pisau? Ayah weh bener. Jam ada pedang bermata baik. Enggak, pedang sisi baik, pedang sisi buruk. Bisa kita gunakan untuk dakwah, ajak kebaikan. Betul. Atau yang tadi buat roasting orang-orang nggak jelas. Betul. Kayak beliau ini. Saya dua-duanya. Saya kayak aku, bro, ngapain ngeposting muka gitu, udah jelek mending ditutupi saja menggunakan hijab. Masya Allah. Setelah ngomong gitu, roasting langsung. Roasting langsung gitu. Dahsyat. Ya, alhamdulillah. Nah ini mungkin Pak terakhir kali saya mau tahu Pak kayak apa ya tips gitu Pak biar kita tuh misalkan kalau mau posting sesuatu yang mungkin menurut kita aneh atau gimana kita nggak langsung asbun asal komen asal pilih gitu Pak ya. Ya, hitam kan nggak boleh. Gitu Pak, gimana sih tipsnya Pak? Iya, jadi memang ajaran agama itu jadi rem ya kan. Jadi rem yang sangat pakem gitu sehingga membuat kita jangan sampai terjerumus ya kepada hal-hal yang kurang baik. Nah, beberapa tipsnya ya untuk aman
damai, sentosa. Sentosa. Bergaul dan berinteraksi di sosial media itu adalah yang pertama itu tadi adalah harus melontarkan perkataan yang baik yang pertama ya dalam komen maupun dalam postingan ya di lapak-lapak kita itu harus melontarkan perkataan yang baik ya jangan sampai melontarkan perkataan yang jelek jangan sampai komen-komen atau postingan yang jelek begitu. Jadi kalaupun misalnya mau mengkritik, kritik kan boleh ya. Nah, kritik juga perhatikan diksinya, ya kan? Perhatikan pemilihan katanya, diction, ya. Jangan sampai kalau misalnya maupun mengkritik, kan kritik itu kayak rada horor ya kan, rada kejam gitu ya. Tetapi diksi perhatikan, ya. Jangan sampai diksinya salah, deliverynya salah. Niat yang baik semula ingin kita capai justru malah menjadi buruk gara-gara cara penyampaiannya yang salah. Nah, cara penyampaian itu kaitannya di diksi tadi, pemilihan kata ya. Kemudian di nada apa kok nada sih? Tanda baca. ada baca ya. Ada seru semua. Iya. Pakai caps lock misalnya. Caps lock. Itu. Hati-hati. Nah, itu yang pertama, ya kata-kata yang baik dalam postingan maupun dalam komentar. Yang kedua, terkait dengan postingan orang. Nah, perhatikan jangan sampai barbar langsung komen. Nah, pertimbangkan. Poin kedua, pertimbangkan. Karena apa? Boleh jadi kalau misalnya kita melihat ada kekeliruan atau kesalahan ya di dalam postingan orang, itu kita akan terdorong, akan betul-betul gerah gitu ya untuk bisa langsung sesegera mungkin komen gitu. Nah, nanti malah kita menyesali komen itu khawatirnya karena kita nggak mempertimbangkan komen itu tadi. Makanya poin yang kedua, pertimbangkan. Oke, misalnya postingan kawan kita ini salah. Kenapa? Gara-gara dia pacaran malah bangga misalnya. Ya kan? Gua kemarin baru nembak si A misalnya. Mati dong. Enggak. Nembaknya udah secara dia. Oh. Si A itu adalah cewek tercantik di Insan Tama misalnya. Bisa. Nggak misal. Misalnya ya. Ya. Nah, itu adalah satu perbuatan yang tidak baik tapi kok di show up gitu kan. Nah, kita kan gerah nih. Ini mau pacaran malah dikasih lihat malah bangga gitu. Gua buru-buru. Oh, maki-maki. Ternyata ending videonya ya itu teman-teman contoh-contoh orang yang gini gitu. Atau video edukasi. Ya. Males sih. Nah, itu pertimbangkan. Emang harus dikritik itu yang begitu. Ya, kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabda beliau, setiap orang berpeluang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang yang dengan sengaja, dengan bangga gitu, menampakkan kemaksiatannya, memperlihatkan dan menampakkan dosa-dosanya gitu. Ya kan? Nah, makanya perbuatan tadi ya di sosial media memperlihatkan dengan bangga gua habis nembak si A. Nah, itu adalah salah satu bentuk tindakan yang terkena dari hadis-hadis. Nah, makanya harus dinasehatin. Jangan gitu, bro gitu. Karena kalau misalnya gitu, lu ntar gini khawatirnya. Nah, diksi kembali perhatikan di poin pertama ya. Delivery ketika menyampaikan kritik juga ya harus dengan baik, diksinya tepat gitu. Lu kenapa sih lu udah jelek maksiat ya? Iya. Tapi justru gitu. lebih kena kalau kayak gitu. apalagi temennya. Itu subjektif lah ya, kita yang paham, paham. Makanya betul-betul harus dipertimbangkan karena ya boleh jadi diksi kepada satu orang tepat tapi kepada orang lain belum tentu tepat gitu. Makanya mungkin kita lah yang paham kalau sama dia mah
misalnya saya bilang begitu juga dia mah nggak apa-apa misalnya, Udah kan soalnya. karena udah tahu dan sebagainya, udah CS. Lu udah jelek maksudnya misalnya. Jadi diomongin begitu juga nggak masalah misalnya ya. Karena kalau misalnya dia dibilangin nama yang halus-halus, diksi bagus-bagus, dia malah ngeliyet kalau kata orang. Kalau kata orang Bogor ya. Orang Sunda mah Ngeliyet. ngeliyet. Itu. Nah, makanya yang kedua pertimbangkan sebelum komen, sebelum melayangkan perkataan teks tertentu, pertimbangkan gitu. Nah, yang ketiga, jangan lelah ya untuk terus menimba ilmu ya, ajaran agama, ngaji misalnya, supaya kita tetap paham dan kita tahu rem dari segala hal-hal yang ada di sosial media itu remnya kayak gimana gitu. Ini kalau misalnya nggak paham, nggak tahu ilmunya, nanti nyungsep ya kalau kata orang Betawi. Nanti nyungsep, nanti barbar gitu. Kebablasan. Ya kan? Kebablasan perhatian sama ahwat misalnya ya. Hey. Ahwat diperhatiin Hey, kamu. gitu. Prestasi kagak ya. Astagfirullahaladzim. Ahwat mulu diperhatiin. Nah gitu. Nah, ilmu agama sangat penting ya. Jadi dengan kata lain memang nggak ada orang yang bisa menguasai seluruh ajaran agama, nggak bisa ya kan. Islam itu luas seperti samudra gitu kan. Nah, tetapi kita bisa mempelajari berbagai hal dalam ajaran agama itu yang berkaitan sama aktivitas kita sehari-hari. Nah, makanya ketika kita mau bersosial media, nah pelajari tuh hal-hal yang boleh ya, do's and don'ts dalam sosial media berdasarkan ajaran agama gitu. Yang boleh ini gitu, yang boleh ini. Memfitnah tidak boleh, mengatakan perkataan yang buruk tidak boleh, kemudian centil tidak boleh. Centil tidak boleh, gumasep tidak boleh. Gumasep apa? Gumasep itu sok ganteng ya. Itu hati-hati ya kan. Berlebihan menampakkan foto, tiap menit cekrek foto upload. Tiap menit SG. Itu gumasep namanya itu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu 3 poin penting ya untuk bisa jadi rambu-rambu kita dalam bersosial media. Aman lah ya. Mantap. Nah gitu tuh. Jadi lu jangan begitu lagi. Ya, saya sebagai pemuda Muslim sejati gitu kan. Yang nggak Karakter change-nya cepet banget ya. yang nggak pernah mencaci maki, saya Amin. Lanjut memakmurkan masa dulu. Amin. Itu Pak ya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut. Nggak boleh. Aku mau tidur aja deh.